Ganteng terus. Ngejreng sih. Ya mitra semuanya balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja ya mitra suka. Duit banyakin jangan ambak digedein mitra zaman syar semuanya. Inilah yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin mitra zaman syar semuanya. Nanya-nanya. Wah ilah Bang Nian kasih tahu dong itu media sosialnya narasumber kita. Bang Nian minta tolong dong nomor WhatsApp narasumber kita. Lah jadi dia yang nanya bukan yang Bang Nian. Udah tahu dong kemarin heboh banget narasumber yang ditunggu-tunggu mitra zaman syar semuanya. Ini kalau mitra tahu nih kita flashback sebentar sebelum Nian panggil atau kenalin. Ini tahu kan dulu model-model majalah atau tabloid Gadis Sampul. Nah ini dia. Ini seangkatan sama Nia Ramdhani, Nabila Shakib, Dian Sastro, Nikita Willy, Gian Fahira. Nah beliau ini yang di tengah-tengah hadir ini pelanggan setianya. Tuh. Yaudah kita panggilin aja nih. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Beliau selaku kabitnya langsung nih dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kakak Disa Uniflora. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nian? Alhamdulillah, baru aja mau pesan makanan. Ketemu lagi ya. Iya. Gimana kabar perjalanannya dari Pemkot ke sini lancar? Alhamdulillah lancar banget. Tadi jalannya pas sholat Jumat. Oh gitu. Pas banget. Ini biasanya bawa pengawal, sekarang sendiri nih. Makanya kebenaran sendiri nih kita tanya-tanya. Siapa tahu kan ini ditawarin. Ya udah jadi penyiar aja deh. Asik, lancar kita saingan ntar. Kak Disa, ini kan ada kabar apa nih? Ini Dinas Lingkungan Hidup nih biasanya nih kalau hadir di Radio El Gangga pasti ngasih kabar yang luar biasa nih ya. Masyarakat apalagi kemarin kepo-kepo judulnya apa nih sih? Apa nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak Disa. Oke, baik Bang Nian. Ini kalau dihitung-hitung kalau nggak salah udah 3 kali ya. Ini kali keempat ya. Oh, masih ada 10 lagi, tenang aja. September itu baru bulan September tapi udah 4 kali. Rajin banget, lama-lama ditawarin beneran jadi penyiar. Kalau ada statistiknya justru Dinas LH nih favorit kita semua nih. Ntar ada awardnya. Iya ada awardnya, tenang aja dari kita. Baik Bang Nian, jadi kita terima kasih sekali sama Radio El Gangga sudah mau selalu collab dengan DLH Kota Bekasi. Dan Bang Nian juga yang mendengarkan El Gangga juga tahu mungkin ya emang LH itu punya banyak program yang harus melibatkan masyarakat. Jadi terima kasih buat El Gangga yang sudah kasih kesempatan buat kita ngomong di sini menyampaikan ada apa sih besok ini gitu. Apa ini aja dia sih? nih. Nah, teng ada apa sekarang? Nah itu pakai bahasa Inggris itu maksudnya apa sih? Itu apa sih kita ngejanya rada kelibet. Jadi besok ini ada kegiatan yang namanya World Clean Up Day. World Clean Up Day. Itu kalau di bahasa Indonesiain WCD loh. Kok WCD. Lah iya baru ngomong kita. Di bahasa Indonesia itu kurang lebih Hari Pungut Sampah Sedunia begitu. Hari Pungut Sampah Sedunia. Jadi sehari itu kita mungutin sampah mulu. Seharian. Enggak gitu. Gimana? Jadi emang namanya tuh World Clean Up Day Bang Nian. Ini adalah gerakan yang dipopulerkan di dunia. Jadi kalau LH bawa-bawa ke El Gangga itu pasti gerakan kebersihan sedunia. Oke, di 2014. Nah, apa sih sebenarnya esensinya dari World Clean Up Day? Sama kayak yang kemarin-kemarin udah kita cerita-cerita nih, nggak jauh-jauh dari sampah Bang Nian. Gitu. Jadi biar semuanya nih sobat-sobat El Gangga tuh tahu sampah itu benar-benar harus kita perhatikan, harus semuanya terlibat. Makanya ada World Clean Up Day, hari kalau di bahasa Indonesia hari memungut sampah sedunia, hari bebersih sedunia. Clean up itu bebersih, jadi hari bebersih sedunia. Gitu. Nah ini hari bebersih sedunia ini apakah baru tahun ini nih di lingkungan Kota Bekasi atau udah dari dulunya atau gimana nih? Apa baru aja? Iya. Nah, sebenarnya ini udah rutin dilakukan di Kota Bekasi. Di Indonesia sendiri, World Clean Up Day ini sudah dari 2014 Bang Nian. Jadi 2014? 10 tahun yang lalu. Bujuk. Kalau 10 tahun kita mengutin sampah gimana? Iya. Oh iya. Nah.
Itu dari 2014. Dari 2014. Pertama kali di Indonesia itu tuh 2014 Bang Nian. Dan sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2023 tuh udah banyak sekali relawan di seluruh dunia. Udah 90,6 juta relawan yang terdaftar di aksi ini. Oh. Nih kalau yang udah Bang Nian kan kapan itu waktu HPSN itu kan semua ada eventnya, ada collab-nya pasti dengan KLHK dan KLHK dengan PBB ya. Tapi kalau ini enggak, ini benar-benar aksi dari aksi dari lembaga NGO, LSM kalau bahasa kita ya, yang memang peduli dengan sampah, namanya Yayasan Let's Do It. Let's do it. Ayo kita kerjakan. Oh, gitu. Jadi kayak let's fulus gitu. Enggak, let's do it. Jadi ya bahasa Inggris juga sih. Intinya kenapa dia berbeda? Kalau PBB kan sudah pasti lembaganya itu ya udah pada tahu ya, rekan-rekan El Gangga ya, sobat El Gangga. Pasti ada kaitannya dengan pemerintah. Tapi kalau ini benar-benar diawali dari gerakan mereka yang peduli bahwa sampah ini one day suatu hari nanti pasti akan jadi masalah. Jadi ayo mulai peduli sampah, mulai tidak buang sampah gitu. Makanya diadakan aksi 1 hari untuk membersihkan planet bumi. Oh, artinya disepakatin bukan cuma se-Indonesia, bukan cuma se-Bekasi, sedunia. Sedunia? Ya. Kapan itu? Nah, WCD itu diperingati biasanya dilakukan antara tanggal 1 September sampai nanti tanggal 30 September. Selama bulan Desember itu. Dan hari puncaknya untuk di dunia itu di tanggal 22 September. 22, ini tanggal berapa sekarang? Ayo. Tanggal 13? Masih lama gajian. Oh iya. Pantas. Kita tanggal masih gajian. Iya. Nah, Oke, berarti tanggal 22 September. Iya, 22 September. Nah, dari Dinas Kota Bekasi ini ada acara atau event atau ada itu tadi yang berkaitan dengan sampah tadi atau gimana? Oh, ada dong. Coba kalau kita lihat kalender tanggal 22 September itu jatuhnya hari apa, Bang Nian? Jatuhnya hari apa ya? Claudia. Ya, kebetulan tanggal 22 September itu yang kita pilih jadi hari puncaknya di Kota Bekasi, jatuhnya hari Minggu, Bang Nian. Oh, hari Minggu. Hari Minggu, guys. Ingat, guys. Oke, hari Minggu. Ya. Hari Minggu. Nah, itu mau kita barengin sama apa tadi yang namanya, pasti pada ingat dong yang dulu tuh talk show kita bulan-bulan lalu. Lingkungan hidup, duta lingkungan hidup. Bukan, sebelum itu. Coba, ayo. Wah, harus talk show lagi nih, ingetin nih. Kapan kita talk show? Jadi mungkin kalau masih ingat, pendengar masih pernah ingat, kita pernah talk show tentang Car Free Day ya. Oh iya, Car Free Day. Oke. Nah, ya betul. Jadi di Car Free Day itu nanti kita akan bikin hari World Clean Up Day ini untuk Kota Bekasi di arena Car Free Day. Bunyi siapa? Kalau dia tuh soundnya. Oke. Jadi tanggal 22 itu hari Minggu Bang Nian. Di area Car Free Day kita tuh ya sepanjang Jalan Ayani sampai Sumarekon tuh nanti kami akan bikin panggung. Oh, panggung. Ya, selamat datang buat narasumber kita yang selanjutnya. Masih gelap ya. Ada iklan lewat tadi. Lanjut tadi areanya di Sumarekon. Ya, kita mau bikin panggung. Bikin panggung. Ya, jadi kita mengajak semua yang tanggal 22 jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, cukup di Kota Bekasi aja. Karena di area Car Free Day nanti ada kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyelenggarakan World Clean Up Day untuk tingkat Kota Bekasi di area Car Free Day, tepatnya di Gate 11 Bang Nian. Oh, di Gate 11. Gate 11 stadion kita ya, bukan GBK, antar pada ke GBK. Kadisa, tahan dulu, tarik napas dulu. Buat mitra Jaman Share semuanya yang mau kepo-kepoin, yang mau nanya-nanya, langsung aja di 08 111 186 1003. Soalnya udah ada yang mau ngirimin karangan bunga nih buat narasumber kita nih. Tapi gitu nggak ada. Jangan kemana-mana, masih di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Semuanya balik lagi di Gelaran. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Duit banyak yang jangan ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang diwakili sama Kakak Disa nih, yang sengatan sama Nia Ramdhani, Nabila Sakib, Dian Sastro dan juga yang lainnya pokoknya. Bukannya malah Mitra nih yang ngefans sama narasumber kita. Saya sampai bel-belain. Coba dong mintain nomor WhatsApp-nya sama media sosialnya netizen kita. Luar biasa kekuatannya. Jangan kaget kalau setelah ini followernya naik. Kadisa, kita masih ngobrol-ngobrol tentang WCD tadi nih. Tadi dibilangnya informasi terakhir akan diselenggarakan tanggal 22 September 2024 di Gate berapa? Gate 11. Gate 11. Nah, itu khusus ASN di lingkungan hidup aja atau masyarakat boleh ikutan? Karena kayaknya keren tuh kalau kita ikutan sambil buat story di WhatsApp atau di Instagram gitu. Boleh banget Bang Nian. Jadi memang sengaja kita pilih eventnya itu di Car Free Day. Maksudnya bukan cuma LH doang. Tadi dibilang kita kalau ngajak-ngajak teman-teman LH Gangga tuh pasti konsepnya mau ngajak rame-rame gitu. Tawuran kali enggak ada. Ya, kita memang mengajak masyarakat sekota Bekasi, terutama yang datang di Car Free Day untuk join sama aksi kita membersihkan sampah, memungut sampah di area Car Free Day gitu. Jadi silakan warga Kota Bekasi yang tidak kemana-mana atau kalau bisa jangan kemana-mana hari ini itu karena belum gajian juga. Iya sih. Ke Car Free Day aja. Nah kalau masyarakat umum yang mau ikut nimbrung nih prosedurnya gimana? Atau tahu ke kantor RH yang di hutan kota langsung tahu Assalamualaikum saya mau daftar dong atau nemuin Karina atau gimana nih? Nggak perlu. Jadi silakan datang ke area Car Free Day, tidak perlu mendaftar, tidak perlu ada perjanjian apapun, tidak perlu ada mendaftar, bayar-bayar kayak kita nonton konser, enggak. Silakan datang ke area kami nanti di Gate 11. Itu nanti kita akan sama-sama gabung ke acara puncak World Clean Up Day tingkat Kota Bekasi. Nah, di situ ngapain aja gitu. Datang doang. Nah, ini malah ada mitra nanya, kalau hadir di situ bawa sapu sendiri apa bawa pangki sendiri atau gimana nih? Nggak usah bawa pengki, nggak usah bawa sapu, nggak cukup datang aja. Nanti kita sama-sama bareng dengerin ada talk show nanti Bang Nian di sana. Jadi itu ada panggung. Tadi bilang kan di Gate 11 itu nanti bakal ada panggung, panggungnya Insya Allah semarak, warnanya juga eye catching tuh Bang Nian. Pink atau apa? Pink? Iya betul pink. Benar banget pink karena jadi jangan bilang ini warnanya kenapa sih warna-warni karena emang udah ada template-nya gitu ya, udah ada khas warna World Clean Up Day itu tuh ada biru, pink, ada kuning juga gitu ada terus ada gambar orang bawa buntelan. Buntelan sampah gitu. Jadi itu analog bahwa ayo sama-sama peduli sama sampah gitu. Nggak jauh-jauh dari sampah kita nih ya. Gitu. Nanti silakan datang ke booth kami akan mengadakan talk show. Kami juga mengundang nih ada adik SMA. Wow. Itu ada. Nah, ada adik SMA semua. Itu cuma refleks. Ada kenapa jadi refleks gitu. Selain adik-adik SMA, adik-adik sekolah adiwiatas ya, ada SMA, ada SMP gitu juga ya. Kita juga ada yang ikut nimbrung di acara kita itu nanti bersama BINUS gitu. BINUS, Ya, BINUS University yang ada di Kota Bekasi. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu mereka sounding ke LH Kota Bekasi mau nanya event apa nih kita bisa sama-sama bareng, bekerja bareng. Itu saya bilang kita punya WCD nih, World Clean Up Day nanti di September mau join nggak? Boleh tuh. Jadi nanti ada BINUS juga, terus ada kita talk show juga gitu. Terus ada hiburan musik. Ada hiburan musik ya? Jadi tanggal 22 September itu nggak usah khawatir, Car Free Day kali itu akan berbeda dari Car Free Day yang biasa. Bayangin ya. Itu mulainya dari jam berapa ke jam berapa nih? Nah, biasa Car Free Day kita kan dari jam 6 sampai jam 9. Nah, ini tuh benar, begitu jam 6 itu sudah mulai acara kita. Nih ada yang nanya, ada door prize-nya enggak? Ada door prize. Nah, tunggu tanggal mainnya. Makanya nanya, emang tahu aja dah. Oh gitu. Jangan kaku, pasti ada. Nah ini Katarina ada. Ada apa? Datang paling depan. Oke. Kak Disa, ini kan tadi tempat lokasinya di Gate 11, acaranya di. Nah, ini melibatkan dari unsur apa aja? Tadi kan masyarakat umum, apakah hanya dinas lingkungan hidup aja sama masyarakat umum atau ada yang dilibatkan dari mana aja selain tadi dari sekolah-sekolah? Ya, kita untuk acara tanggal 22 itu sebisa mungkin kita menghindari
acara seremonial ya Bang Nian, karena kita lebih ke pengen mengenalkan ke masyarakat ini loh kita punya event ini. Jadi aksinya berarti ya. Insya Allah acaranya asik, seru gitu, dan talk show-nya juga nggak berat-berat kok. Maksudnya nggak yang kayak di kampus gitu duduk rapi terus berat materinya, nggak. Insya Allah materinya tuh ringan, sifatnya mengajak, dan mudah-mudahan habis talk show, habis dapat door prize, habis dapat door prize, habis dengerin musik semua ternyata sampah itu tidak boleh dibeginikan ya. Ternyata sampah itu bisa dibeginikan. Narsumnya Kak Adisa sendiri talk show atau gimana narsumnya? Jangan bisa melulu. Apa sih? Gimana? Apa nggak ada orang lain apa dia lah? Gitu, mungkin Karina jadi narsumnya. Rina jadi penyanyi. Rina jadi penyanyi. Rina jadi penyanyi. Jadi nanti di talk show itu ada yang namanya Bang Nian kenal nih, Pak Sony Teguh. Profesor Sony. Iya, Profesor Sony Teguh. Itu kan kakaknya Iwan Fals. Ih, betul banget. Iya. Kita panggil aja Iwan Fals ya. Presidennya OI Indonesia itu. Nggak boleh nyebut-nyebut presiden. Iya, presiden OI orang Indonesia, maksudnya itu komunitas itunya. Iya. Ada Profesor Sony yang hadir. Ada Pak Sony. Iya bener juga tuh, apa kita panggil aja Iwan Fals ya? Akhirnya kakak beradik ya? Gak apa-apa, kan kita asik jadinya kita kan. Asik. Terus konser. Ada siapa lagi? Nah, Pak Sony udah pada tahu ya, Udah kalau orang tahu Kota dong. Bekasi nggak perlu diperkenalkan lagi. Pak Sony Teguh, guru saya itu. Oke, terus yang kedua, dan ini sebenarnya namanya udah nggak asing kalau buat warga Kota Bekasi yang terbiasa mengolah sampah gitu, yang peduli sama sampah. Namanya Bu Lestia Dewi Ratnawati. Ada yang mengenalnya dengan Ibu Lesti, ada yang mengenalnya dengan Ibu Ratna. Nah, beliau ini adalah founder komunitas Sahabat Sampah Bang Nian, penggerak lingkungan, peduli sampah, penggerak bank sampah, banyak. Bu Lestia ini beliau ini adalah salah satu tokoh lingkungan. Ya, jadi kalau Prof Sony di ranah akademisi, akademisi. Ya, kalau Pak Prof Sony kan kalau ngomong apa sih ya, khasnya guru ya, khasnya dosen. Kalau Bu Ratna ini lebih praktis. Jadi Bu Ratna ini kami sendiri sering berguru ke Bu Ratna gitu. Ini kita punya masalah gini-gini, gampang ini dong. Pokoknya beliau hebat sekali Bu Ratna ini, dan sudah banyak dapat penghargaan. Tingkat nasional pun, tingkat Jabar, tingkat Menteri Sosial kemarin itu yang pemberdayaan perempuan itu Bu Ratna juga pernah dapat penghargaan. Jadi nanti di tanggal 22 itu mangga nanti seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa mendengar sendiri Bu Ratna ngapain aja sih sampai bisa dapat penghargaan dari mana-mana. Terakhir itu Bu Ratna barusan kemarin nih, bulan Agustus kemarin. Bu Ratna itu mendapat penghargaan dari Astra, Yayasan Astra Internasional. Kenapa dia dapat penghargaan? Beliau dapat penghargaan karena beliau tuh aktif dalam mengelola sampah di lingkungannya dan berhasil menularkan itu ke beberapa tempat, gitu, ke beberapa kelompok, sehingga beliau dinobatkan 1 dari 5 terbaik se-Indonesia. Orang Bekasi ya Bang ya. Mari tepuk tangan untuk Bekasi. Kak Disa, ini ada yang nanya dari mitra Jamazar semuanya. Bang Nian tolong dong tanyain. Nah tadi kan event WCD itu nanti kita berkumpul di Tiket 11, terus ada aksi mungut sampah atau gimana nih? Atau gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit banyaknya. Setelah jadi tadi kan udah talk show ya, di panggung kita ada talk show, dan memang kita akan mengajak semua mitra yang bergabung di sana untuk melakukan aksi pungut sampah. Nanti juga mungkin ada door prize. Door prize-nya dari apa? Nah itu rahasia. Jadi siap-siap join di sana. Mungkin ada quiz, mungkin ada siapa yang bawa sampah paling banyak? Bukan bawa sampah betulan dari rumah loh ya. Seperti itu. Makanya datang. Ada talk show, ada door prize, diikutin. Nggak mau dibocorin. No spill di sini. Ini ada pertanyaan aneh lagi nih. Apa? Yang boleh hadir di situ apakah khusus yang sudah berkeluarga, yang jomblo boleh hadir nggak? Itu agak rumit. Emang Siapa aja aja boleh hadir, siapa aja dari boleh hadir. mulai anak-anak, bayi, sampai berusia berapapun yang mau jalan, yang mau car free day, yang mau gabung sama kami silahkan, tidak ada batasan umur, nggak ada periksa KTP. Yuni tuh pertanyaannya udah ditanyain tuh. Masa harus bawa pasangan? Masa mungut sampah kudu pasang-pasangan ya, gimana ceritanya? Biar romantis gitu. Iya. Itu sampahnya difoto. Jadi yang penting juga nanti itu akan ada link yang kita sebar. Jadi mangga Mitra El Gangga yang datang kemudian join boleh dibikin konten, boleh upload foto, nanti di tag saja kami di aksi WCD Kota Bekasi begitu. Nanti kita kasih linknya. Nanti kita tag El Gangga, IG-nya
KL Gangga untuk aksi tanggal 22 itu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari mitra Zaman Share semuanya. Dari Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Mau tanya dong Kak Disa. Selain kegiatan pungut sampah, diadain acara apa lagi? Ini yang poin pentingnya, bayar apa gratis kalau ikut nimbrung di situ? Gratis sebenarnya, awas kalau bayar. Yang itu kita itu. Gratis, silakan datang karena ini sifatnya adalah himbauan, sosialisasi. Silakan datang gratis, tidak dipungut bayaran, datang saja dan ikuti acaranya. Senang-senang aja, nggak ada juga dress code, nggak ada juga apa. Iya. Mau datang sendiri, mau datang sama keluarga boleh, mau datang sama tetangga boleh gitu. Asal jangan datang sama ya udah buat mitra Zaman Share semuanya jangan kemana-mana, tahan dulu buat Kak Disa tahan dulu, buat mitra Zaman Share semuanya mau kepo-kepo nanya-nanya langsung aja di 08111863 masih di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja Mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang diwakili sama Kabid kita nih, Kakak Disa yang seangkatan sama Nabila Sakib sama Dian Sastro, Mitra Zaman Share semuanya. Kak Disa, ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang WCD nih. Tadi kan sedikit banyaknya suatu gerakan mungut sampah serentak begitu ya. Nah tadi dikemas dengan hal yang menarik, ada talk show, apalagi ada Profesor Sony. Nah selain itu ada nggak sih masalahnya ada pameran atau apa gitu biar masyarakat ini lagi denger ini. Tadi barusan dikirimin orang lagi naik mobil 7 orang lagi dengerin kita ngobrol nih. Ya jadi benar. Tadi udah ada talk show, terus ada juga musik ya. Terus nanti kita juga di situ ada booth pameran Bang Nian. Oh, pameran apa tuh? Bukan pameran mobil. Ya, ini nanti karena kita temanya adalah sampah, jadi kita mengajak mitra-mitra yang concern sama urusan sampah. Di antaranya ada namanya Rumah Sopan. Pernah dengar nggak? Rumah Sopan. Bukan rumah sopan. Yang masih berkaitan dengan Profesor Sony kayak misalnya. Iya betul sekali. Nah Rumah Sopan ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pak Sony, Pak Prof Sony, di mana di situ selain menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, juga diklaim bisa mengatasi sampah. Gitu loh. Jadi sampah itu mau dibuat apa, terus lingkungan itu supaya baik dibuat seperti gimana, itu kita bisa belajar banyak dari Rumah Sopan. Nanti pasti di situ ada Pak Sony, ada juga teman-temannya Pak Sony, Pak Rosid ya biasanya. Nah itu teman-teman mitra bisa belajar, oh sampah itu sebenarnya dari rumah kita tuh bisa nggak ada yang dibuang gitu loh. Semuanya bisa dimanfaatin untuk skala kita sendiri, skala rumah tangga sendiri, juga dari Rumah Sopan. Nah itu baru satu. Terus nanti ada dari Bank Sampah Induk Patriot, BSIP Kota Bekasi. Nah kalau BSIP Kota Bekasi ini teman-teman bisa belajar nih, memilah sampah mana sih yang bisa punya manfaat ekonomis gitu. Yang bisa cuan. Langsung ngobrol ekonomis, wow udah terbayar cuan. Nanti Bank Sampah akan ngajarin, kalau orang kan biasa bank konvensional duit ya, nabung duit. Ini nabung sampah coba. Nabung sampah tapi ujungnya bisa dapet cuan. Itu nanti diajarin sama Bank Sampah Induk Patriot. Jadi kalau nanti di rumah bisa nih bikin beginian, bisa nanti abis belajar minum air banyak mineral kan atau apa daripada dibuang, mending dikumpulin terus bisa kerjasamakan dengan Bank Sampah. Cuan. Iya, ada beli galon langsung dibuang kan ada tuh, ada beli galon air minum. Agak sulit ya, jangan-jangan semua botol mineral tuh dibeli gitu. Iya, oke. Terus ada apa lagi Kak Disa? Nah di situ juga ada sama, jadi ada bank sampah, terus ada sahabat sampah. Nah sahabat sampah ini yang tadi itu Bu Ratna itu yang foundernya, pendirinya itu Bu Ratna. Nanti kalau di bank sampah lebih ke menabung bank sampahnya, kalau di sahabat sampah nih seperti mengolah sampah itu sebaiknya jadi apa gitu. Gitu. Jadi lebih ke pemanfaatan sampah itu sendiri. Sebenarnya sama sih intinya, bahwa sampah itu ternyata nggak cuma dibuang loh. Jadi kalau semakin bijak kita mengolah sampah, memilah, bisa punya nilai ekonomis, ada cuannya. Dan itu juga bermanfaat bagi lingkungan. Terus ada juga stand dari BINUS University.
Nah, Oke. teman-teman BINUS ini lebih punya banyak program lagi ya karena anak-anak muda dinamis. Mereka tuh akan bersama-sama kita melakukan aksi pungut sampah di area Car Free Day. Jadi bakalan jalan atau bilang, ayo jangan, kan kalau habis Car Free Day itu banyak yang suka buang. Kling. Buang sampah. Oke. Gitu. Jadi bakal bareng-bareng. Dan ada juga yang enggak deng deng deng. Kasih. Siap. ngajak Reportase. Boleh. Jadi mangga, terus kalau ada misalnya Mitra El Gangga yang mau, kita mau dong kontribusi di acara itu nanti, silakan datang ke DLH, nanti kita akan coba kemas, barangkali bisa kita kolaborasi dengan teman-teman Mitra El Gangga yang punya ide, kita mau dong kelompok kita juga ikut di acara ini. Sok mangga, nanti kita akan sama-sama, kita akan cari ruangnya seperti apa supaya lebih banyak lagi yang terlibat sehingga tujuan dari World Clean Up Day ini bisa tercapai. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada mitra nih, mungkin mau nanya sih, Bang Ian, saya dari komunitas kreator, boleh nggak sih ikutin gabung, bikin konten, ikut berandil di situ dalam bentuk berkonten ria atau apa, takutnya ada kena copyright itu sorot izinnya, LH. Enggak, silakan. Semakin banyak orang yang mempublikasikan, semakin banyak konten kreator yang terlibat, mungkin mudah-mudahan tidak hanya melike si konten kreatornya, tapi juga ke esensinya. Oh, ternyata World Clean Up Day itu seperti ini, jadi lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Nah, dari kacamata LH nih, kacamata ini bahasa tinggi, keceplosan kita. Nah, ini kan terpusat di Kota Bekasi, ataukah nanti ada himbauan ke daerah-daerah lain khususnya di Kota Bekasi, ataukah emang pusatnya emang nanti di sini atau gimana? Ya, jadi karena ini gerakan nasional tadi ya Bang Nian ya, bukan nasional, internasional. Oh, internasional. Jadi memang seluruh kabupaten kota tuh disarankan. Gitu. Kalau Kota Bekasi, karena kita pikir ya ini kan gerakan yang bagus ya Bang Nian ya, lebih banyak yang terlibat, lebih banyak manfaatnya, lebih besar efeknya, gitu kan ya. Jadi kita coba pakai apa ya? Ya udah Car Free Day aja. Car Free Day banyak orang kan, dan karena memang salah satu momok kami ketika Car Free Day itu, setelah Car Free Day itu biasanya teman-teman pasukan oranye tuh repot membersihkan. Iya. Padahal yang disapukan itu tuh ya kelas-kelasnya botol air mineral, sampah-sampah. Kan kalau di Car Free Day biasanya pada jajan ya. Banget. Anak jajan. Iya. Jajan berkodok olahraga. Oh iya. Ya, begitulah. Iya, betul. Jajan berkedok olahraga, orang capek nih jajan. Nah, seperti itu. Nah, sisa-sisa seperti itu yang kita mirisnya ya setelah Car Free Day itu sampah-sampah demikian. Belum lagi kalau kita lihat sisi yang di hutan kota, kalau Bang Nian luar biasa. Jadi kita mikir, ya mudah-mudahan dengan adanya ini orang jadi tahu, dan kita juga feedback buat LH ya Bang Nian ya, buat lingkungan hidup. Oh, ternyata perlu banyak sosialisasi lagi, warga perlu diingatin lagi. Kayaknya butuh seminggu 2 kali LH harus ke sini nih. Kayaknya kita bisa Jangan bareng. apa enggak pindah ke LH aja ya, kita buka studio di LH gitu. Oke. Nah, buat mitra nih mau request lagu, mau nanya-nanya tentang kegiatan WCD ini, silakan di 0811186103 mitra zaman share semuanya nih. Langsung ada yang tanya nih, Kadisa. Di WCD ini Bang Ian itu mulainya dari jam berapa ke jam berapa sih? Takut saya kesiangan. Takutnya apa dibatasin cuma sampai jam 8 doang, dia datang jam 9 terus udah bubar atau gimana? Tanya dulu yang nanya biasa bangun jam berapa? Iya. Terus rumahnya di mana? Kalau rumahnya di Keranggan. Iya. Mungkin gimana mungkin? Ya tadi karena kita gabung ke eventnya Car Free Day, jadi kita dari jam 6 sampai jam 9 Bang Nian. Cukup lama loh itu, jam 6 sampai jam 9 gitu. Kalau jajanmu tuh kenyang banget sampai sore. Iya. Oke. Gitu. Jadi silakan datang ke area Car Free Day sekali lagi di gate 11 bersama kami DLH Kota Bekasi, lingkungan hidup Kota Bekasi di event World Clean Up Day gitu. Oke. Kak Anissa tahan dulu. Buat mitra sama semuanya jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol-ngobrol nih setelah iklan berikut ini. Mitra sama semuanya masih di gelaran. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Gelaran, mau dengerin apa aja mitra suka. Duit banyakin jangan ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng Kabid kita nih, Kabid dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mitra, Kadisa nih. Yang luar biasa Kadisa.
Nah ini dari tadi kita ngomongin WCD. Emang sepenting apa sih WCD ini khususnya bagi lingkungan Kota Bekasi nih? Mungkin bisa dijelasin. Oke Bang Nian, jadi kalau tanya penting nggak ya WCD? Kalau menurut kami sih penting Bang Nian. Kenapa? Karena kan tahu sendiri tuh kalau yang di Bantar Gebang apalagi tuh. Nah, bayangin kalau kita cuek sama sampah gitu ya, sembarangan buang. Belum lagi mau masuk musim hujan ya Bang Nian ya. Ayo. Iya. Kalau banyak sampah Bantar Gebang yang mulai was-was. Kalau musim hujan kalau kita nggak aware sama sampah sembarangan buang tuh Jati Asih gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi apa ya? Karena memang kita semua harus mulai peduli. Mulai pedulinya kapan ya? Mulai dari hari ini. Makanya kami Dinas Lingkungan Hidup nggak bosan-bosannya datang ke El Gangga ngingetin kita punya acara ini nih, ayo sampah lagi. Jadi jangan bosan. Kita selalu ngingetin warga Kota Bekasi, mitra El Gangga bahwa memilah sampah, peduli sampah itu penting gitu. Memang kelihatannya sederhana ya Bang Nian ya, cuman buang satu aqua, tapi kalau kok nyebut merek? Keceplosan nggak apa-apa. Air mineral. Cuman satu air mineral kok. Tapi kalau satu seluruh warga Kota Bekasi buang hal yang sama, bayangin gedenya kayak hampir 2 juta orang ya. Gitu. Makanya kita mulai menghimbau nih, ayo peduli sampah, ayo kita jangan buang sampah sembarangan. Sesimpel itu peduli kita, tapi manfaatnya besar sekali. Karena kan pasti Bang Nian tahu dong apa yang kita kerjain itu pasti ditiru ya sama anak-anak. Iya bener banget. Apa buang sampah juga sembarangan. Gitu. Jadi semakin banyak yang terlibat dalam peduli sampah ini, semakin banyak yang ngerti bahwa sampah itu sebenarnya bisa dimanfaatin. Nah, tadi ada Bank Sampah kan ya. Terus juga bisa belajar dari Pak Sony. Oh ternyata sampah itu bisa kok di rumah itu nggak menghasilkan sampah sama sekali. Coba bayangin kalau semua rumah seperti rumah Sopan. Kira-kira TPA kita bakalan banyak sampah nggak Bang? Oh iya. Berkurang dong. Clear dong ya. Malah enak dipandang ya malah ya. Iya. Kayaknya enak ya. Terus baunya juga nggak semir. Terus kalau semuanya udah bisa kayak rumah Sopan nih, seluruh sampah nol, nggak ada yang keluar. Kira-kira kita bisa was-was banjir nggak? Enggak dong. Insya Allah enggak ya. Nah, jadi sepenting itu loh Bang Nian, dari hal-hal kecil kita peduli sampah itu ternyata efeknya besar. Berarti butuh kerja keras buat edukasi. Harus. Berarti kalau 3 hari kali kesini dong, 3 hari sekali udah edukasi dong. Iya, oke. Maaf diatur aja. Ya. Nah, ini maaf Kak Disa saya potong. Ini udah menjadi agenda tahunan LH kah atau hanya tahun ini aja nih digerakkan WCD ini? Insya Allah menjadi event tahunan. Terus sebenarnya kalau untuk event besarnya memang tahunan, tapi setiap hari, setiap momen-momen kita tuh selalu mengingatkan ya kayak ayo kurangi sampah, ayo pilah sampah. Itu menjadi misi LH setiap harinya yang kita terus harus cari wadah supaya semakin banyak warga masyarakat yang tahu. Jadi kita bisa bersama-sama ikut berpartisipasi dalam masalah sampah di Kota Bekasi begitu Bang Nian. Oke. Kalau tahun depan ada lagi pasti harus Bang Nian. Bahkan bukan nggak usah nunggu WCD ini tuh nggak usah nunggu bulan September 2025 nanti. Kami mengharapkan dari talk show ini semakin banyak yang tahu dan jadi budaya gitu loh. Kata Pak Sony kemarin waktu talk show sampah itu harus begini gitu. Jadi diikutin, jadi gaya hidup, jadi kebiasaan baru Kota Bekasi. Jadi Bekasi tuh nggak dibilang lagi apaan tuh Bekasi, kota sampah. Pembuangan sampah. Ya, kalau udah lihat sampah jadi inget Bekasi ya gitu juga gitu loh. Gitu Bang Nian. Nih ada 2 orang yang nanya nih. Ada Ibu Rohani yang alamatnya di Jati Bening. Kak Disa, boleh nggak orang tua boleh datang? Oh boleh dong, apa boleh banget takutnya ini Ibu. khususnya milenial Gen Z doang nih? Enggak, boleh tadi disampaikan dari anak kecil hingga orang tua. Mangga silakan datang, kita tunggu di gate 11. Ayo kita sama-sama belajar dari Pak Sony, dari Bu Rana, ada Dek Reva juga lupa sebutin. Dari Reva juga. Ingat jadi Reva jadi ingat tuh jadi duta duta lingkungan. Tuh ada Dek Reva juga. Jadi itu 3 generasi loh Bang Nian. Nanti itu talk show ada generasi mudanya diwakilin oleh Dek Reva. Terus yang dari ibu-ibu nih, bener juga ya. Nah, gitu kan. Terus Pak Sony ini kita ya, tetua kita ya. Ketua kita. Orang tua kita. Dari LH Mbak Rina apa Mbak Disa yang wakilin nih? Dari LH kita cukup
cukup di belakang saja. Jangan LH. Jadi kenapa yang kita tampilkan adalah Prof. Sony, Bu Ratna sama Dereva, karena kita pengen nonjolin nggak harus LH loh yang ngurusin sampah gitu. Kalau lebih banyak lagi orang-orang seperti Prof. Sony, orang-orang seperti Bu Ratna dan generasi muda seperti Dereva, yakin banget deh. Jadi Bekasi jadi lebih. Nyanyi Jepang kali ya. Wih, di Jepang gitu ya. Kak Disa, kita mau seperti saya sendiri jadi penasaran. Dari LH ini menitik beratkan lingkungan. Emang kegiatan-kegiatan apakah cukup ini? LH kegiatan apa aja sih selain ini? Kemarin kan sosialisasi tentang matiin lampu, sekarang mungut sampah. Iya. Nah, sepil-sepil lagi nih kegiatannya apa lagi sih? Apa gitu? Oke, setelah World Clean Up Day ini nanti insya Allah di bulan November. Oh, bulan depan dong. September, Oktober, November. Saya. Di bulan November insya Allah kita akan gelar event yang namanya Hari Cinta Puspa dan Satwa. Hari Cinta Puspa dan Satwa. Bukan yang namanya cinta sama yang namanya Puspa gitu. Oh gitu. Bukan gitu. Apa sih Hari Cinta Puspa? Ini spill aja nih Bang Nian ya. Jadi biar mitra juga tahu. Jadi di Hari Cinta Puspa dan Satwa ini yang pertama yang kita perkenalkan adalah bahwa Indonesia itu adalah negeri yang banyak dengan puspa itu bunga. Puspa bunga, oke. Nah, satwa itu hewan-hewan. Oh, gitu. Jadi lebih banyak yang tahu. Jadi ini adalah bunga khas Indonesia. Ini adalah satwa khas Indonesia. Lalu yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kita semua sadar bahwa tidak semua satwa, tidak semua satwa-satwa unik itu ya boleh jadi dipelihara atau boleh dipelihara. Ada satwa-satwa tertentu yang seharusnya kita berikan hak-haknya untuk hidup di alam bebas, sehingga nggak semua juga yang unik-unik itu harus dikoleksi gitu. Nih ada pertanyaan berat banget, seberat-beratnya pertanyaan nih. Berapa kilo Bang? Iya deh. Ini dari warga kita nih, dari Lia yang punya kawasan Bekasi Utara. Bekasi Utara. Bang Nian mau nanya dong, apa harapan Ibu yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup untuk masa depan untuk kegiatan bersih-bersih ini di WCD, di komunitas atau lingkungan kita semua maksudnya ini. Harapan dari LH lah khususnya Ibu yang mewakili ini. Kak Disa, Ibu dah. Apa deh? Jadi kalau ditanya harapannya apa, kalau saya pribadi dan juga pasti harapannya sama teman-teman di LH ya, dan mudah-mudahan juga mitra yang mendengar dan mengikuti kami sejak gencar-gencarnya promosi, sejak gencar-gencarnya sosialisasi tentang sampah ini adalah semakin berubah pola kita, Bang Nian, yang tadinya sampah itu ternyata kita mikirnya hanya untuk dibuang, itu lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan sampah, mulai memilah sampah, mulai sadar bahwa kalau kalau kita yang peduli siapa lagi, lebih banyak yang ikut, lebih banyak yang peduli, lebih banyak yang melek, pasti yakinlah kota Bekasi itu nggak lagi, kota Bekasi, kota yang bawa sampah itu. Karena kita Kemarin ada teman yang WA, jadi dia lewat tol baru tuh Bang Nian, ini cerita dikit ya, cocol kita. Terus bilang, gue lewat tol terus gue lihat sampah, pasti itu Bekasi. Wah, asem banget orang. Pasti itu Bekasi. Pede kan. Gitu. Jadi jangan nggak gitu lagi. Kalau orang dari Bekasi, dulu pernah jadi punya TPA terbesar, tapi sekarang bisa jadi kan nanti kalau semua udah berubah nih, Bang Nian, Mitra Gangga, saya, Rina, teman-teman LH, teman-teman sekota Bekasi itu udah mulai peduli sama sampah, bisa jadi kan Bekasi bebas sampah ya. Amin. Kalau bebas sampah pasti bebas banjir dong. Amin. Terus kalau bebas banjir, keren banget kan Bekasi. Masyarakatnya pada sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, amin. Gitu kan. Kak Disa, tahan dulu, ada yang mau lewat nih. Buat mitra Zaman Siap semuanya masih dibuka pertanyaan-pertanyaan mitra, soalnya kita ngobrol-ngobrol sampai jam 5 sore mitra Zaman Siap semuanya. Jangan kemana-mana, masih di Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus. Ngejreng sih. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Duit banyak yang jangan ambek digedein. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat kita dari Dinas LH Lingkungan Hidup yang diwakili sama kepala bidangnya nih Kakak Disa, yang seangkatan sama Dian Sastro dan juga Nikita Willy, mitra Zaman Siap semuanya. Kak Disa,
Ini satu pertanyaan pamungkas nih terakhir. Part 1. Nanti part 2-nya kita jam 3 kita gas lagi. Oh my God. Atau minggu lagi. Ini dong saran dan harapannya nih dengan event nanti di tanggal 22 di WCD ini. Khususnya untuk masyarakat Bekasi nih dari lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi nih, himbauan buat masyarakat khususnya. Ya, jadi buat Mitra El Gangga masyarakat Kota Bekasi, kami tunggu di Gate 11 nanti di tanggal 22 September di hari Minggu dari jam 6 sampai jam 9 untuk bersama-sama bergabung dengan kami di event World Clean Up Day. Semoga semakin banyak yang gabung, semakin banyak yang paham nih. Khusus di 22 September itu kelihatan tuh bedanya nanti Bang Nian. Habis Car Free Day kembali dibuka tuh tetap bersih. Langsung seketika gitu. Mudah-mudahan juga nggak tanggal 22 doang. Jadi minggu-minggu besoknya kebiasaan itu menjadi suatu kewajiban. Jadi nggak repot-repot lagi tuh ngelihat sampah sehabis Car Free Day. Jadi ayo mitra gabung bersama kami. Jangan lupa Minggu 22 September 2024 di Gate 11 Stadion Patrion Chandra Bagasa. Mulai jam 6 ya Kak Disa ya? Mulai jam 6. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak mandi, yang penting sholat dulu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Kak Disa telah berbagi informasi tentang kita jadi paham tuh WCD World Clean Up Day. Jadi lidahnya udah mulai lemes sedikit. Oke. Pokoknya ditunggu nih informasi-informasi penting tadi ada Puspa apa titik pus. Cinta Puspa dan Satwa CPSM. Kudu disampainya di bulan Oktober. Nah, setiap minggunya dan juga pas hari H kudu disampaikan lagi nih. Oh siap, baik. Ketemu lagi dong. Iya, pokoknya. Sekali lagi terima kasih banyak udah berbagi informasi. Terima kasih banyak Mitra El Gangga. Hatur nuhun. Siap, pokoknya datang kita dandan, pokoknya supaya klimis baru kita datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.